Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Syahidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa akan ridho serta barokahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan tak lupa pula, marilah kita pulangkan salawat beserta salam kita kepada Nabiullah Agung, Mubalik Agung akhir zaman, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang yang kita rasakan pada saat sekarang ini, yaitu adalah mendapatkan risalah keilmuan, yaitu ilmu ma'rifatullah. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita dapat bisa mengenal Dia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kajian Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Al-Askandari, bab 202. Orang zahid merasa risih dengan pujian manusia, berbeda dengan orang arif. Karena apa? Kita sebagai manusia sesungguhnya tidaklah pantas dan tidaklah apa yang bisa dipuji oleh manusia tersebut. Gak ada. Hanya saja Allah telah menutupi aib-aib kita. Jikalau aib itu Allah buka, ya kita sebagai manusia gak tahu mau harus ngapain lagi. Maka dari itu, pujilah Allah yang layak kita puji. Ketika kita dipuji seperti pandangan orang arif billah, sesungguhnya pujian itu dia kembalikan kepada sang pemilik pujian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak layak mendapatkan pujian, karena pujian mereka sesungguhnya tidak ada padamu. Apa yang patut kita dipuji sebagai manusia yang lemah, hina dina, tak berdaya, hanya saja merasa kita diberikan samia, basir, kalam, hayat, ilmu, kodrat, dan iradah. Itu sesungguhnya adalah Allah lah yang telah menyempurnakan sebaik-baik ciptaannya. Ya, diberikan kita hak guna pakai, bukan hak guna milik. Ya, ketika kita diberi oleh Allah itu suatu kelebihan, pulangkan segera. Sesungguhnya yang memiliki kelebihan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang memujimu karena Allah telah menutupi aibmu dan celahmu itu. Sekiranya bukan karena karunia Allah kepadamu, tirainya Allah telah menutupi dengan tirai-tirainya. Niscaya kau tidak layak mendapatkan pujian tersebut. Oleh karena itu, etikanya kamu harus memuji Tuhanmu yang maha layak dipuji, agar hal itu bisa menjadikan engkau manusia yang bersyukur atas segala sesuatu yang telah Allah berikan kepadamu. Nah, jika kaum zuhud melihat pujian, hati mereka akan merasa resah karena mereka melihat pujian tersebut berasal dari makhluk. Gak nyaman orang-orang zuhud ataupun orang-orang yang warak, orang-orang yang berhati-hati dalam berjalan di jalannya Allah, dalam thariqnya Allah. Mereka sangat-sangat berhati-hati hal tersebut. Berbeda pula dengan ketika manusia ataupun makhluk Allah memujinya, sesungguhnya mereka pun akan memulangkan segala sesuatu itu. Dia menganggap pujian itu adalah dari Allah dan dipulangkan untuk Allah dan kepada Allah. Lalu lantas bagaimana manusia? Fungsinya apa? Pengejawantahkan, menolkan diri, nol sekosong-kosongnya, sehingga lebur
ke Zat yang Maha Agung, melebur dengan nur ala nur. Jika orang-orang zuhud itu dipuji, mereka akan gelisah karena merasa pujian itu dari makhluk, bukan dari Allah. Mereka gelisah karena takut tertipu oleh pujian itu. Nah, itu yang saya sebut tadi, itu adalah orang yang zuhud, artinya orang yang berjalan di jalannya Allah, belajar meniti ataupun menata kehidupannya. Dia sangat berhati-hati atas segala sesuatu maupun dalam bentuk pujian tersebut. Nah, berbeda dengan orang arif. Orang arif dia udah tahu bagaimana untuk menempatkan segala sesuatu pujian itu hanya kepada Allah yang maha hak, yang maha pantas untuk dipuji ataupun layak untuk dipuji. Mereka selalu hadir bersama Tuhannya dan tidak menyaksikan kecuali zatnya. Nah, laisa kamitslihi syai'un. Tiap-tiap yang disaksikan yaitu adalah Allah. Cacian, pujian bagi orang-orang arif bila itu adalah sama, panas, hujan, mendung, badai, petir, campur gempa ataupun bencana, hanya kenikmatan. Dari sanalah mereka mengukur sejauh mana dia bisa untuk bersyukur kepada Allah. Demikian mereka tidak lagi merasa ujub ataupun tertipu. Jadi orang-orang arif, Allah senantiasa membimbingnya, Allah senantiasa bersamanya, sehingga dia terhindar dari rasa ujub, rasa ria, ataupun tertipu oleh dunia yang sementara ini. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Seseorang yang mukmin dipuji di hadapannya, keimanannya akan bertambah dalam hatinya. Nah, seperti itu. Jadi, orang-orang yang telah mencapai ma'rifatullah, pengenalan yang sempurna, ketika dia dipuji oleh makhluk ataupun ciptaannya, dia tingkat keimanannya akan menjadi lebih sempurna. Artinya di mana? Dia akan segera memulangkan segala pujian itu hanya untuk Allah semata. Sehingga yang ada dalam dirinya apa? Rasa syukur. Nah, rasa syukur. Yang pertama, syukurnya bagaimana? Syukurnya Allah telah menutupi aib-aibnya itu. Jadi sehingga orang-orang arif bila dia bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyembunyikan segala sesuatu yang ada di hatinya, baik yang terbetik, baik pun yang dia lakukan, baik pun yang dia kerjakan, disempurnakan dengan rasa syukur. Jadi nggak ada lagi dia akan merasa tertipu ataupun ujub dalam hatinya. Nah, sesuai dengan sabda ini, jika seorang mukmin dipuji di hadapannya, keimanannya akan bertambah. Ya tentu, ya. Karena orang mukmin itu ketika dia dipuji dipulangkan langsung kepada Allah, sehingga berbentuk innalillah wa inna ilaihi rajiun, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oleh sebab itu, Ibnu Athaillah Syekh Al-Mustri, beliau tetap diam pada dirinya. Pujian itu menduduki tempat yang agung. Seperti itulah yang dialami oleh kaum arif lainnya. Para pemilik makom ini jika dicela dan dihina, mereka tidak akan merasa resah. Maka dari itu saya sesuai dengan yang saya bilang tadi, orang yang telah mencapai makom arif ataupun para waliullah ataupun yang telah mengenal Allah dengan sempurna, dia tidak akan merasa apapun. Dia tidak akan merasa gelisah, tidak akan merasa kecewa, tidak akan merasa sakit hati, karena dia udah bisa menata hatinya. Dia udah bisa memulangkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Ya gak akan berpengaruh apapun kepada orang-orang yang telah mengenal Allah. Dia tahu dirinya itu adalah
sebagai kerbau, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya kemudian dibawa oleh pengembala. Kemanapun dibawa ya dibawa. Dia lillah, dia menjadi orang yang arif billah, dia menjadi orang yang diatur oleh alam, dia menjadi orang yang tawadu, dia menjadi orang yang Masya Allah. Padahal kalau kita lihat di dalam keilmuan, orang-orang seperti itu adalah memiliki makom ataupun tingkatan derajat yang luar biasa. Apabila kamu gembira ketika diberi karunia-Nya dan kecewa ketika ditolak. Nah, pada manusia awam, ketika dia diberikan oleh Allah, itu sebuah kebahagiaan sesuai dengan kehendaknya, dia akan merasa gembira. Padahal belum tentu baik apa-apa yang kamu inginkan ataupun apa-apa yang kamu minta belum tentu baik bagimu. Dan belum tentu juga buruk bagimu apa-apa yang tidak engkau inginkan dan tidak engkau impikan, yang tidak engkau cita-citakan, tetapi Allah mentakdirkan, belum tentu buruk. Nah, maka dari itu simpulkanlah bahwa itu adalah bukti dari kekanak-kanakanmu dan ketidaktulusanmu atas penghambaan. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang masih mengharapkan, ya kalau bisa dikatakan masih besar keinginan duniawinya, ataupun dia sering melamun tapi lupa untuk merenung. Lamunan itu adalah hal-hal yang sangat-sangat disukai oleh nafsu. Tetapi ajaklah diri ini untuk berbuat kebajikan, pasti nafsu tidak akan suka untuk dibawa ataupun diajak menjadi orang yang lebih baik lagi. Gak mau, ya. Jadi orang-orang yang telah mencapai makom ma'rifatullah, awaludin ma'rifatullah, dia mengenal Allah sehingga sedalam-dalamnya dia mengenali Allah, maka dia sering-sering merenung dirinya, ya. Kalau bisa hari per hari, menit per menit, ya kan, kita harusnya bisa sering-sering merenung, ya Allah, hari ini saya telah berbuat kebajikan apa, hari ini saya telah gimana, ya. Seperti yang dikatakan oleh orang bijak mengatakan, jangan engkau tanyakan apa yang telah negara berikan untukmu, tapi tanyakanlah dirimu apa yang telah kamu berikan untuk negaramu. Seperti itu juga dengan keimanan. Jangan kau tanyakan apa yang telah Allah berikan untukmu, tapi tanyakanlah dirimu apa yang telah engkau berikan pada Tuhanmu. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita masih memilah-milah, ketika ingin dipuji kita senang, ketika dipuji kita senang, ketika kita dicela kita enggak senang ataupun resah. Nah, itulah bukti ruhaniah kita belum terbimbing, ruhaniah kita belum terdidik, rohania kita masih dalam fase kekanak-kanakan. Gimana? Jasmania kita ditumbuhkan oleh proses fotosintesa melalui matahari secara jasmania. Tetapi kita tidak pernah ataupun jarang untuk melakukan proses fotosintesa melalui matahari rohania. Nah, maka dari itu Allah menciptakan qalbu mukmin baitullah. Sesungguhnya di dalam qalbu itu adalah Allah lah yang bersemayam. Dunia nggak bakalan mampu untuk menampung Allah, ya. Mau sebanyak apapun, segede apapun dunia, gak bakalan bisa untuk menampungnya Allah, kecuali dengan qalbu orang-orang yang beriman. Apa itu beriman? Tasdikun bi qalbi, qaulu bilisan wa amalu bi arkan. Dibenarkan dulu oleh qalbunya, oh ya, ini dia, ya. Kemudian diikrarkan oleh lisannya, wa amalu bi arkan, dan dilakukan oleh amaliyahnya. Itu adalah sikap kekanak-kanakanmu di tengah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita sering uring-uringan ketika Allah uji dengan sedikit ujian untuk kita. Sering kita
merasa nggak enak hati, merasa nggak terima. Ya Allah, kok gini-gini amat ujiannya, kok begini amat susahnya. Padahal kita udah menghamba menurut kita, ya. Tapi kita tidak memasrahkan diri secara total kepada Allah. Ya, illah billah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bersama Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Itu yang terpenting, ya. Bagaimana kita menolkan diri senol-nolnya? Hina dinakanlah dirimu, insya Allah Allah akan mengangkat derajatmu, Allah akan membimbingmu, ya, menjadi seperti, bisa dikatakan seperti bayi lah. Gimana kalau dikatakan dengan bayi, mau makan kemudian datang nanti makanan, mau minum datang nanti minuman, ya kan. Allah telah jamin segala sesuatunya, tumbuh ya tumbuh. Seperti itulah hendaknya kita. Kau masih belum termasuk dengan golongan mereka. Jadi bukan, ya, kita saat ini bisa mengukur diri kita sendiri. Oh, saya ini kalau dihina gimana ya? Sudahkah saya menerima hinaan itu, ataupun sudahkah saya tidak berpengaruh di hati saya, atau malah sebaliknya berpengaruh, ya. Itu tanya pada diri masing-masing. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah untuk kita semua. Seseorang itu merasa sempit karena tidak diberi, dan merasa lapang saat diberi. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan hati yang masih kanak-kanak, hati yang masih belum terbimbing, belum tercerahkan secara total, hati yang belum tumbuh. Kita masih merasa uring-uringan, kita masih merasa ketika kita diberi barulah kita bersyukur, ya kan. Belum tentu pemberian itu baik bagimu, ya kan. Malah bisa jadi sebaliknya, itu akan menjadi istidrot bagimu, ya kan. Ketika kamu tidak diberi apa yang kamu minta, bahkan itu akan menjadi jauh lebih dekat. Sama dengan orang sholat tahajud, ya, ketika dia berniat untuk sholat tahajud, ya, bangun di sepertiga malam, jam 2 ataupun jam 3 ataupun setengah 4, ya kan, dia melakukan ibadah. Gunanya untuk apa? Dia berniat untuk melunasi hutang-hutangnya, ya. Tapi sholat tahajud udah digelar, udah dilakukan setiap saat, setiap hari dia melakukannya, tapi belum juga apa yang dia minta, ya. Ya, Allah senang, ya. Ini orang kalau diberi apa yang dia minta, apa yang dia inginkan, bisa jadi ini orang akan menjadi apa yang dimintanya terkabulkan, kemudian sholat tahajudnya pun udah lunas, gak ada lagi, ya kan. Maka dari itu Allah menginginkan agar kita itu dekat dengannya, ya. Ketika niatmu tidak benar, ya, renungkanlah apa yang harus engkau bayangkan, apa yang harus, bagaimana cara yang kau pengejauhkan. Wong guru telah memberikan ilmu kepada kita. Nolkan dirimu semati-matinya, senol-nolnya. Bunuh dirimu, nanti Allah akan menggantikanmu. Seseorang itu merasa sempit karena tidak diberi, dan merasa lapang saat diberi. Ini pertanda bahwa dia masih memedulikan kepentingan dan maslahatnya. Menurut kaum arif, bekerja untuk mendapatkan kepentingan dan maslahat pribadi bertentangan dengan ubudiyah. Ubudiyah itu adalah ibadah untuk Allah. Siapa yang mendapati kondisi itu pada dirinya, hendak dia mengerti bahwa ubudiyahnya masih belum tulus. Jadi penghambaannya masih tergantung segala sesuatunya, ya. Oh, kalau Allah beri, sebelum Allah beri itu dia rajin sekali sholat tahajud, sholat sunat duha,
ya kan, dia kerjakan segala sholat sunat yang lainnya, ya. Ketika tidak diberi, dia akan merasa kecewa, akan merasa nggak enak hati, dia akan bahkan dia menyalahkan Allah. Ada yang seperti itu, ya. Kok gini-gini amat ya Allah ujiannya, khusus amat ya Allah, kok saya enggak ini dan sebagainya ya Allah, padahal dia tidak mengerti, ya. Allah yang maha tahu, Allah yang maha bar. Dengan hal itu Allah itu memintamu untuk, jadi kita diminta oleh Allah untuk bersabar dulu, lalu dirikanlah sholat, ya. Sabar dulu, ya. Bisa jadi Allah akan mengganti apa yang kamu minta dan tidak pernah terfikirkan olehmu, dan sehingga engkau bisa melupakan kepahitan yang telah engkau terima, ya. Hanya saja kita nggak bersabar dan malah kita sinis kepada Allah. Masya Allah, na'udzubillah sekali. Siapa yang mendapati kondisi itu pada dirinya, hendak dia mengerti bahwa ubudiyahnya masih belum tulus. Sepatutnya juga ia sadar bahwa ia sedang bersikap kekanak-kanakan di tengah orang-orang yang dekat dengan Allah. Terlebih lagi bila ia mengaku, aku memiliki kedudukan seperti mereka, padahal tidak demikian. Nah, akan berbeda orang-orang yang telah dibimbing oleh Allah, ruhaniyahnya, jasmaniahnya. Allah telah membimbing keilmuannya, dirinya, ya, bersama Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Dengan orang-orang yang masih, ya, bisa dikatakan masih dengan kondisi awam, itu akan sangat-sangat berbeda. Tapi dia udah merasa, oh sholatku lebih baik, ya, ibadahku lebih baik, puasaku lebih baik, ya. Padahal belum tentu. Ketika dia mati ataupun meninggal, ya, dia dengan pede menghadap kepada Allah. Ya Allah, aku telah menjalankan segala sesuatu yang telah Engkau perintahkan. Aku telah berjuang, bersyahid, mati perang di jalan-Mu ya Allah. Allah bilang apa? Dusta kamu, ya. Kenapa Allah bilang dusta? Ya kamu pengen kamu melakukan perang menegakkan agamaku karena engkau ingin dinilai oleh orang lain sebagai orang yang pemberani. Nah, itu salah satu perbedaannya antara ruh ataupun jiwa yang telah tercerahkan ataupun dengan jiwa yang belum tercerahkan oleh Allah. Nah, dia udah merasa lebih, udah merasa dia udah, oh ini apa yang saya lakukan untuk Allah, puasa saya insya Allah, nah, seperti itu. Jadi sesungguhnya di hal seperti itu, jadi ketaatan sekalipun akan menjadikanmu hijab antara engkau dengan Tuhanmu, ya. Nah, maka dari itu orang-orang yang arif billah, orang-orang yang mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah sedalam-dalamnya, dia tidak akan pernah mencela orang-orang yang belum sampai kepadanya, belum sampai secara total, ataupun orang-orang yang masih belum diberikan hidayah, ya. Jangan dianggap remeh orang-orang yang masih tertutup, ya. Kita nggak tahu kesehariannya bagaimana, ibadahnya bagaimana ketika dia hanya melakukan satu sholat saja, ya. Kita nggak tahu tangisannya seperti apa dibandingkan kita yang udah sering melakukan, ya. Tapi niatnya udah benar atau belum? Nah, tanyakan pada dirimu. Semoga Allah memberikan petunjuk untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lain halnya jika kekecewaan itu saat ditolak Allah itu timbul karena ia takut tidak sabar dan takut melawan kuasa ilahi. Akan terjadilah padanya rasa bosan. Nah, ini yang luar biasa, ya. Ketika dia udah sekian lamanya meminta kepada Allah, ya kan, tapi belum juga, ya. Doanya itu aja tapi gak dikabulkan oleh Allah, ya kan, sehingga dia merasa jenuh, merasa bosan, ya.
merasa nggak terima, udah mulai uring-uringan, udah mulai nggak sabar, udah mulai menyalahkan Allah. Masya Allah, inilah yang harus kita hindari. Semoga Allah melindungi kita semua. Lain halnya jika kebahagiaan saat diberi Allah itu terjadi karena ia tidak lagi mengalami rasa takut untuk tidak bersabar. Ini adalah bukti perhatian dan kasih sayang Allah kepadanya karena ia tidak dijerumuskannya ke dalam perkara yang mengganggu kondisinya. Nah, itu yang dibilang belum tentu buruk, ya. Apa yang telah Allah takdirkan untukmu dan belum tentu baik juga apa yang kamu minta. Kita mah nggak tahu sebagai manusia, ya. Sedetik lagi, semenit lagi, 1 jam lagi, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, kita nggak tahu. Takdir kita pun akan seperti apa, kita nggak tahu. Ya, jangan merasa tahu. Udah, sebagai manusia udah stop. Ya, kita harus benar-benar, gimana ya? Bisa dikatakan, udahlah, nggak usah memikirkan hal-hal yang telah Allah jamin untukmu. Ya, nggak usah kamu pikirkan, nggak usah berniaga sama Allah, nggak usah. Ya, yang terpenting kita tetap berjalan di jalan Allah, lakukan dengan ikhlas, benar, sabar, ya kan. Lakukan segala sesuatunya dengan totalitas, ya. Allah tahu kok, ya. Allah tahu kita ngambil wudhu, ya kan. Allah tahu kita lagi sholat. Allah tahu kita lagi kalut. Allah tahu kita lagi bersedih. Ya udah, nanti Allah bakalan hibur kita kok. Ya. Uang kita punya Allah. Mau ngapain aja kita punya Allah. Ya. Bahkan yang ada pada diri kita kita nggak bisa mau ngapa-ngapain, ya. Bukan kendali kita pun. Saya ngomong seperti ini ya karena Allah gerakan. Saya melihat karena Allah berikan penglihatan, ya kan. Mendengar pun seperti itu, berjalan pun seperti itu. Allah telah ngatur segala sesuatunya. Udah, ketika kamu tidur nanti dibangunkan Allah jam sekian, itu udah diatur. Mau orang baik, orang bajingan, orang bujangan, semuanya udah diatur sama Allah, ya. Udah ada catatannya masing-masing sampai tinta takdir pun telah kering. Yang mengganggu kondisinya itu bukanlah bukti sifat kekanak-kanakan dan ketidaktulusan yang disebut di atas. Bagaimanapun orang-orang arif pasti tetap memiliki sisa-sisa sifat kemanusiaan yang ada pada dirinya. Dengan sisa-sisa sifat itu mereka mampu bergaul dengan manusia dan makhluk lainnya. Itu adalah kebutuhan manusiawi pada dirinya. Nah, orang-orang arif bukan berarti dia pun meninggalkan dunia, tidak. Ya, dia tetap melakukan hablum minallah, hablum minannas, bergaul dengan manusia, bergaul dengan makhluk yang lain. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan kita menjadi ila rahmatan lil alamin. Ya, gimana yang disebut dengan rahmat? Ya nggak ada, semuanya udah sama, udah clear, nggak ada ngapa-ngapain. Mau ngapain aja manusia ini dan sebagainya, dia tetap berkasih sayang. Karena tugas manusia adalah perpanjangan sifat Ar-Rahman dan Rahimnya Allah. Sehingga di dalam sifat 20 itu adalah wujud. Ya, mewujudkan Allah dengan bagaimana? Ya, dengan Allah itu sendiri. Ya, matikan dirimu, maka Allah akan menggantikanmu. Bunuh dirimu, maka Allah akan menggantikanmu. Itu yang terpenting. Jika kau telah terjatuh pada dosa, janganlah hal itu membuatmu putus asa untuk beristiqomah bersama Tuhanmu, karena bisa jadi dosa terakhir yang ditetapkan atasmu. Nah, seperti itu, ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang yang suatu hal yang tidak disukai oleh Allah, ya, apapun itu bentuknya, ya, kita nggak boleh berputus asa karena ampunan Allah itu melebihi dosa-dosa yang telah kita miliki. Ya, jangan berputus asa, minta selalu pada Allah. Bahkan semakin kita sering merenung, ya, dengan dosa-dosa yang kita miliki, insya Allah
Allah pun akan memberikan kita sebuah anugerah ataupun karunia yang luar biasa, yang tiada suatu pun bisa menandinginya. Nah, kita jangan merasa minder, ya kan? Jangan merasa kita itu apa gitu. Yang terpenting ketika kita berbuat kesalahan, kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Sering-sering ampuni. Sedang wong Nabi saja dalam satu hari setiap sholat 33 minta ampun sama Allah. Banyaknya, bahkan udah maksum atau udah dijamin oleh Allah. Kita manusia biasa, berapa kali kita mengucapkan astagfirullahaladzim? Berapa kali? Ya, kita nggak dijamin, nggak diapa-apain, banyak dosa ini dan sebagainya, ya malah males melakukan hal itu. Nah, hal-hal seperti inilah hal yang harus kita renungi oleh Allah, bersama Allah, ya. Jika kamu melakukan dosa sesuai dengan maqam dan kedudukanmu, hal itu jangan membuatmu putus asa dari kelurusan dan keseimbangan ahwalmu dan Tuhanmu. Misalnya kamu meyakini bahwa karena timbulnya dosa itu kamu merasa mustahil akan beristiqomah, ya. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemberi hidayah, Allah itu Maha gak ada Allah itu yang tidak menginginkan hambanya itu kembali kepadanya, gak ada, ya. Allah itu menginginkan manusia ataupun hambanya yang dipilih untuk senantiasa bersamanya. Jadi kamu jangan berputus asa atas kebaikan Allah, atas karunia-Nya Allah. Nah, seperti itulah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, sekian sharing kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.